sotonya. Baik, pesen satu ya, nggak pakai lontong. Waduh, gimana masnya ini? Kalau pesen soto di sini ini, ya sudah satu paket sama lontongnya toh mas. Loh mbak, kok nggak boleh? Biasanya di tempat lain boleh. Soalnya kalau masnya beli nggak pakai lontong, nanti saya waktu laporan ke bosnya jadi susah, ngitungnya juga susah. Gimana ya mbak ya? Saya soalnya anti lontong, nggak bisa makan lontong soalnya. Waduh ya, nggak bisa mas, harus pakai lontong ini. Nggak bisa lah mbak, kan itu hak saya. Ya tapi nggak bisa mas. Udah. Ngapunten nggih Mbak, maafkan teman saya. Saya pesen soto satu porsi ya Mbak. Iya, porsi. Ntar mas ya. Nggih. Pakai lontong kan mas? Nggih, pakai lontong. Emangnya tadi kenapa mas kok temennya nggak suka lontong? Nggak mau pakai lontong? Lagi diet Mbak. Walah. Biasa anak muda. Ini mas sotonya. Terima kasih ya Mbak. Iya. Sekali lagi mohon maaf ya. Gak apa-apa mas, sukses deh buat dia aja temennya. Ya makasih. Hemat. Saya kan makan. Gak makan men? Gak, pakai nanya. Kamu kan tahu aku anti lontong. Enak loh ini. Wow, punel banget nih lontongnya. Heran ya. Ada makanan seenak ini. Ada yang nggak doyan. Ahmad, aku bukannya gak doyan sama lontong, tapi cuman menghormati budaya leluhur aja. Yang asli kan ketupat, bukan lontong. Alah, mau ketupat, mau lontong, makan ya makan aja. Ngapain sih harus membedah sejarahnya? Ruwet kamu itu. Jangan ngawur, asal kamu tahu ya, yang memperkenalkan ketupat itu Sunan Kalijogo, one of the top Wali Songo. Kok dibilang ruwet? Ngawur ancenku ini. Maksudku yang ruwet itu kamunya. Kamu sih, kalau sama penjual request nggak mau lontong. Kita kan sering ribut sama penjual gara-gara kamu yang maunya aneh-aneh aja. Tapi kan kamu tahu semua alasannya. Iya sih tahu. Tapi aku masih heran aja gitu loh. Nah, gimana kalau kita ke ruang moragama, ke ruang moderasi beragama? Ya udah. Untuk menggali lebih jauh tentang lontong dan ketupat. Ayo, cek kon seneng, ayo. Ayo. Momen aja nih. Nah, ini nih ruang moderasi beragama. Ternyata ada ya, Mat ya? Aku Ya, baru tahu, ada Mat. dong. Nah, nih, Mat. Ayo, gas. Ayo. Gas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di ruang moderasi beragama. Selamat datang, silahkan. Baik Kak. Silahkan diisi presensinya. Selamat pagi, selamat datang di Moragama Center. Dengan saya Syifa, ini dengan Kak Ahmad sama Kak Rohman. Ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak. Jadi kami mau cerita-cerita aja tentang lontong dan ketupat. Ini loh teman saya ini loh. Nggak suka makan lontong Mbak. Oh, kenapa tidak suka makan lontong Mas? Jadi gini, Mbak, ceritanya. Oh begitu, baik. Terima kasih Kak atas ceritanya. Saya jujur ini salut nih sama Kak Ahmad sama Kak Rohman yang sangat antusias dalam mempelajari sejarah budaya kuliner di Indonesia. Nah, izinkan saya memberikan informasi dulu ya Kak. Nah, memang dahulu Sunan Kalijaga mengenalkan budaya ketupat kepada masyarakat. Nah, mungkin hal ini ya yang membuat Kak Rohman jadi kayak sangat menghargai dan menghormati ketupat nih Kak. Nah, betul sekali. Cerdas ini, Mat. Itu loh yang tak maksud. Tapi apakah kita harus selalu makan ketupat? Lagian membuat ketupat itu sulit loh. Harus dari janur dirangkai. Di kota kayak gini, susah cari ketupat.
karena pembuatan ketupat itu cukup rumit ya kakak-kakak, karena harus memakai janur dan lain-lain, akhirnya ada penyesuaian dengan keadaan dan situasi yang ada. Yang awalnya memakai janur diganti menjadi daun pisang yang lebih mudah ditemui, maka jadilah yang namanya lontong. Gitu. Tapi kan lontong itu kan tidak punya simbol dan makna yang mendalam seperti ketupat. Jadi esensi dari makan lontong itu tidak mengena dan kurang pas gitu loh menurut saya. Oh, kata siapa lontong tidak punya filosofi? Lontong ada filosofinya juga loh kak. Lontong artinya adalah olone dadi kotong, alias keburukannya jadi hilang. Nah, lontong merupakan representasi saling memaafkan sehingga dosa-dosa di masa lalu jadi hilang. Oh begitu, pantas saja kalau ada acara keluarga selalu disajikan lontong. Ternyata filosofinya supaya kita saling memaafkan ya. Betul banget kak. Nah, bukan hanya di Jawa ataupun di Sumatera, bahkan budaya Tionghoa yang masuk ke Nusantara juga sangat lekat dengan budaya kuliner lontong kakak-kakak. Nah, lontong mengajarkan orang untuk saling memaafkan, menghargai, dan memahami, serta menikmati budaya lontong juga merupakan bentuk toleransi kita kepada budaya loh kak. No itu loh man, toleransi. Nah, selain toleransi antar umat beragama, karena kita berada di negara yang penuh dengan budaya dan bangsa yang berbeda-beda ini, tentu kita harus toleransi nih terhadap setiap budaya yang ada, termasuk budaya kuliner. Nah ini loh mbak, teman saya ini loh, orangnya tuh ngeyel, ruwet, nggak mau toleransi. Mat, aku bukan nggak mau, aku itu karena nggak tahu. Gimana man, paham kamu sekarang? Iya paham. Aku kan nggak tahu toh kemarin. Ya sekarang baru paham. Makasih ya mbak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih ya atas kunjungannya. Tetap semangat dan menjadi generasi yang moderat. Oke siap, terima kasih mbak. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Nah, gimana sekarang? Udah mau makan lontong? Ya udah, karena ada filosofinya. Mulai sekarang, sebagai bentuk permintaan maafku ke kamu, aku mau makan lontong. Nah, gitu dong. Dan ini kamu bawa pulang. Mat, kamu enggak lah, Mat. Udah kamu aja, udah kamu aja. Udah. Ada tim moderasi beragama, di sini ada tim moderasi kami yang sedang melakukan proses editing untuk konten kami kak. Lalu di sini juga ada bagian edukasi kuliner nih, jadi ada beberapa kuliner dan lain-lainnya. Lalu di sini juga ada beberapa games kak, seperti games tebak gambar dan games puzzle moderasi beragama. Lalu di sini juga ada seputar edukasi dari boneka-boneka berupa dongeng sehingga lebih seru untuk dipahami oleh teman-teman.